Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 156, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Terkunci, botolnya pecah. Wanita itu langsung membanting botol wine di tangannya ke tanah, berdiri, dan berteriak marah dengan wajah memerah, "Kumpulkan! Hentikan dan bunuh semua musuh yang menyerang." Dengan perintah, seluruh organisasi Stinger mengambil tindakan. Dalam sekejap, semua anggota organisasi berkumpul di aula ini. Pada saat yang sama, beberapa sosok muncul di pintu. Dengan langkah santai, Aiden Enzo muncul di hadapan semua orang, diikuti oleh Dejan Lois, Tergio Ziso, dan lainnya. Tergio Ziso dan yang lainnya saat ini. Ada banyak darah di tubuhnya. Wanita di singgasana melihat pengunjung dengan jelas saat ini, duduk lagi, dan berkata dengan dingin, "Hanya orang-orang yang berani menyerang wilayahku, kamu sangat berani." Pada saat ini, Aiden Enzo mondar-mandir, tangannya di saku celananya, melirik beberapa kali, dan kemudian bertanya, "Berapa lama?" Dejan Lois melihatnya, lalu dia berkata, 10 menit. "Baik," kata Aiden Enzo, tanpa berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Dia berjalan ke samping diam-diam, merokok dan mengamati cuaca. Ini akan hujan. Benar saja, tidak lama kemudian, banyak terjadi teriakan dan pembunuhan. Jika Anda memikirkannya dengan otak Anda dapat membuat gambar. Namun, teriakan pembunuhan datang dengan cepat. Hilang dengan cepat. Dalam 8 menit, Dejan Lois keluar, penuh darah. Terselesaikan. Aiden Enzo melirik waktu itu. Dejan Lois menyeka belati hingga kering, mengangguk diam-diam dan berkata, 100 juta, transfer ke rekeningku. Aiden Enzo memutar matanya, buang puntung rokok ke tanah dan hancurkan. Gemuruh, guntur teredam lewat, dan langit secara resmi mulai turun hujan lebat. Sepertinya mencuci darah di sini. Tergio Ziso memimpin orang-orang untuk menangani masalah ini di sini dengan sangat cepat, dan itu benar-benar habis dalam sekejap. Namun, saya tidak tahu siapa yang berteriak, "Tuan Enzo, satu kabur." Wanita itu lari. Petik 2. Aiden Enzo mengangkat alisnya, menatap Dejan Lois, dan berkata dengan dingin, "Mengapa?" Dejan Lois juga terkejut, dan cepat mengusir. Setelah beberapa saat, Dejan Lois kembali, dengan wajah dingin, dan berkata, "Saya membuat kesalahan." Hati Aiden Enzo dingin, menatap Dejan Lois, dan berkata, "Ini bukan contoh." Dan di belakangnya, api itu begitu kuat sehingga benar-benar membakar langit menjadi merah. Pada saat yang sama, di lorong bawah tanah tertentu di hutan lebat, seorang wanita, berlumuran darah, merangkak keluar dari lorong tersebut. Wajahnya yang cantik terlihat sangat pucat saat ini. Dia melihat ke langit, memuntahkan darah dari mulutnya. Dia bergumam, "Saya pasti akan membalas dendam." Setelah mengatakan ini, dia jatuh koma. Dan tidak lama setelah dia mengalami koma, suara sepatu hak tinggi muncul di sampingnya. Hanya sepasang kaki panjang lurus dan ramping yang terlihat, yaitu seorang wanita. Jika Vivian Low ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai wanita yang dia temui di kedai kopi malam itu. Aiden Enzo dan anak buahnya kembali ke Sanjiang. Selama perjalanan ini, meskipun 12 orang yang dipimpin oleh Tergio Ziso masih utuh, mereka juga terluka. Aiden Enzo tidak berniat meminta Tergio Ziso dan yang lainnya melakukan ini. "Saya hanya ingin melihat apakah Tergio Ziso dan orang-orangnya perlu melanjutkan pelatihan." Tidak buruk, Tergio Ziso berdarah, dan orang-orangnya bagus. Melihat Aiden Enzo turun dari mobil dan hendak pergi, Tergio Ziso bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, dalam beberapa hari akan ada kamar dagang bawah tanah di distrik Sanjiang dan Danan. Ini tentang pembagian industri regional. Saya ingin mengundang Tuan Aiden Enzo, tolong bantu kami memperjuangkan pembagian beberapa industri di distrik Jiangnan." Tergio Ziso juga berpikir lama. Setiap 4 tahun, negara-negara besar di Sanjiang dan Dajiangnan akan mengklasifikasi ulang industri regional. Saat ini,
Orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamar dagang seperti itu sebenarnya adalah perombakan kekuatan. Tahun lalu, Tergio Ziso mengandalkan kekuatannya untuk memenangkan Sanjiang, kali ini dia menginginkan lebih. Dia menginginkan distrik Dajiangnan. Secara alami, bantuan Aiden Enzo sangat diperlukan. Karena, kamar dagang bawah tanah ini, itu tergantung pada uang. Siapapun yang menawar paling banyak akan mendapatkan area yang ditandai. Bagian dari dana ini harus diserahkan ke kamar dagang bawah tanah untuk diamankan. Dan sebenarnya orang di belakang layar dari kamar dagang bawah tanah ini adalah keluarga besar dan perusahaan besar di Jinling, yang sangat kaya. Sangat kuat, Tergio Ziso selalu ingin berteman, tapi sayangnya dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Aiden Enzo terdiam sesaat, lalu berkata, "Baik, jemput aku saat waktunya tiba." Dengan penegasan Aiden Enzo, wajah Tergio Ziso penuh kegembiraan. Dia menyaksikan Aiden Enzo pergi dengan sangat hormat. Orang lain mungkin tidak mengetahui status Aiden Enzo, tetapi Tergio Ziso mengetahuinya. Dia punya uang. Kali ini, dia, Tergio Ziso, akan menaklukkan daerah di kota selatan distrik Dajiangjiang dalam satu gerakan. Segera, Tergio Ziso bersiap. Dan di sini, Aiden Enzo kembali ke villa, dan Vivian Low sudah kembali, bermain dengan ceril. Melihat Aiden Enzo, dia bangkit, memberi isyarat kepada perawat Fiona untuk naik dengan membawa ceril, dan kemudian bertanya, "Ibuku memberitahuku bahwa kamu memukulinya." Aiden Enzo sudah menduga bahwa Geraldine Sol akan mengajukan keluhan, jadi dia hanya mengangguk, dan mengaku berkata, "Saya melakukannya." Vivian Low mengerutkan kening, baru saja kembali. Geraldine Sol menyeret dirinya untuk menangis, dan terus mencela Aiden Enzo, mengatakan bahwa dia menyiksanya. "Apa yang ibuku lakukan lagi?" Vivian Low tahu temperamen Aiden Enzo, dan jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan melakukannya. Namun, dia bertanya kepada Geraldine Sol, dan yang terakhir menolak untuk mengatakan apapun. "Dia mencuri barang dan menjebak perawat Fiona," kata Aiden Enzo. Vivian Low mengerutkan kening saat mendengar ini, ibunya benar-benar bisa melakukan apa saja. Tepat pada waktunya, Geraldine Sol akan keluar dari kamar tidur. Ketika dia melihat Aiden Enzo kembali, dia terus menghindari pandangannya. Dia berlari dan menarik Vivian Low, berkata, "Vivian, kamu harus membuat keputusan untuk ibu." Vivian Low menoleh, memelototi Geraldine Sol, dan bertanya dengan ekspresi tidak senang, "Bu, Aiden Enzo memberitahuku bahwa masalah ini salahmu. Mengapa kamu tidak mengakuinya?" Mendengar ini, Geraldine Sol sangat marah. "Putri, masih membela Aiden Enzo. Apakah kamu mengenalinya atau tidak?" "Aku tidak. Lagi pula, dia salah memukulku. Aku ibu mertuanya." Geraldine Sol mengacau. Dia telah tinggal di rumah sepanjang hari, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah, dan dia berharap dia bisa mengusir Aiden Enzo sekarang. Tapi dia tidak berani. Aiden Enzo berbeda sekarang, bos besar dari Rise Angel Investment Group. Geraldine Sol ketakutan. Geraldine Sol merasa tidak nyaman ketika seorang pengecut yang ditindas oleh dirinya menunggangi kepalanya suatu hari. "Geraldine Sol, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu di siang hari?" Aiden Enzo berkata dengan dingin saat ini, menatap Geraldine Sol dengan mata dingin. Geraldine Sol sangat ketakutan dengan tatapan Aiden Enzo sehingga dia bersembunyi tepat di belakang Vivian Low. Vivian Low juga tahu bahwa ibunya pengganggu, jadi dia akan berkata kepada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, maafkan saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda dan perawat Fiona atas nama ibu saya." Permintaan maaf ini datang sendiri. Namun, Geraldine Sol terus bergumam tanpa henti. Pada akhirnya, Vivian Low tidak bisa menahan diri, dan memarahi, "Bu, sudah cukup. Berhenti bicara, kembali." Petik 2. Geraldine Sol juga terkejut, tapi dia tidak menyangka Vivian Low akan marah. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat memperbaiki Aiden Enzo hari ini, jadi dia kembali ke kamar dengan marah. Ledakan, tutup pintu. Geraldine Sol duduk di tempat tidur dengan Guora Low berbaring di sampingnya. Dia sangat marah sehingga dia menendang Guora Low beberapa kali, dan Guora Low segera menjadi tidak sabar. Berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu marah padaku, kan? Kamu tidak bisa berhenti selama beberapa hari. Kamu harus memprovokasi kemarahan dan kebencian agar kamu puas." Geraldine Sol juga sangat marah ketika Guora Low berkata ini, menunjuk ke pintu, dan mengutuk, "Guora Low. Lagi pula kamu laki-laki,
dan kamu membiarkan menantu laki-lakimu menggertakku seperti ini. Bukankah karena dia kaya? Siapa bosnya? Grup Rise Angel Investment. Apa yang dia tarik? Guora Lou tidak tahan lagi, bangkit, membersihkan sesuatu, berkata, saya akan keluar dan tidur, saya akan bermain-main sepanjang hari, cepat atau lambat, kamu akan menyesalinya. Geraldine Sol duduk di samping tempat tidur dengan marah, bergumam tanpa henti. Tapi melihat kembali Aiden Enzo, Vivian Low kembali ke kamar tidur, dan ketika Aiden Enzo sedang mandi, dia mengeluarkan USB flash drive dari tasnya. Awalnya, kedai kopi itu diberikan oleh perempuan itu untuk dirinya. Katakan ya, jawaban yang Anda inginkan ada di dalamnya. Memegangnya di telapak tangannya, Vivian Low berpikir lama, sebelum ragu-ragu, dia meletakkan flash drive USB di meja samping tempat tidur. Mungkin ini adalah kepercayaan terakhirnya pada Aiden Enzo. Dia bersedia untuk percaya pada Aiden Enzo dan akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah Aiden Enzo keluar, dia melirik Vivian Low yang sedang duduk di samping tempat tidur membaca buku, dan berkata sambil tersenyum, kamu belum tidur, apa yang kamu pikirkan? Vivian Low tersenyum ringan, dan berkata, ini tentang perusahaan. Setelah memeriksa pesan di telepon, dia mengerutkan kening dan bergegas keluar dari kamar tidur. Fabio Yuka mengirim pesan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.